Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Setelah pembelajaran, siswa mampu menuliskan nama, keunikan dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan rinci. 2. Setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. 3. Setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Yang keempat, setelah pembiasaan dan praktik, siswa mampu melakukan tindakan melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan nanti anak-anak setelah selesai pembelajaran akan bisa mencapai apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Coba, adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ya, untuk bisa menjawab, marilah kita ikuti pembelajaran kali ini. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Ayo kita simak bacaan berikut ini. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat.
Contohnya pakaian raja, kepala suku atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian ada di Indonesia ya? Berikut beberapa nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Pertama kita ambil dari daerah Aceh ya. Nama pakaian adat Ele Balang itu dari Aceh. Ada Ulos dari Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang, Limpapeh Lumah nan Gadang itu dari Sumatera Barat. Sekarang yang dari Riau ada pakaian tradisional Melayu. Sekarang kita menuju ke Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ada pakaian adat yang bernama Teluk Belanga. Ya, Teluk Belanga. Kalau di Sumatera Selatan ada Aesan Gede. Ya, sekarang di Bangka Belitung ada pakaian adat namanya Paksian. Kalau di Banten ada baju pangsi. Ya, jadi di daerah Banten itu pakaian adatnya bernama baju pangsi. Kita lanjutkan dari daerah Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat ada pakaian adat yang bernama kebaya. Di Jawa Tengah namanya kebaya. Jadi Jawa Barat kebaya, Jawa Tengah juga kebaya. Sekarang di daerah istimewa Yogyakarta itu mempunyai nama pakaian adat kebaya kesatrian. Jadi kebaya kesatrian. Nah, sekarang di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada pakaian adat yang namanya pesaan. Ya, pesaan. Sekarang kita menuju Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ada pakaian adat yaitu perang. Perang apa perang ya? Perang ya. Nah, itu. Sekarang dari Kalimantan Barat kita menuju Kalimantan Selatan. Di sana ada pakaian adat pengantian, Bagajah Kamuling, Baular Lulut. Ya, jadi namanya panjang sekali ya. Kalimantan Selatan itu punya nama pakaian adat namanya pengantian Bagajah Kamuling, Baular Lulut. Nah, panjang namanya. Kita lanjutkan ke daerah Maluku. Di Maluku ada pakaian adat baju cele, bukan celeng ya, tapi cele. Di Maluku ada pakaian adat namanya baju cele. Sekarang Maluku Utara. Di Maluku Utara ada pakaian Manteren Lamu. Pakaian Manteren Lamu. Sekarang kita menuju Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ada baju adat namanya kulafi atau donggala. Jadi kulafi atau donggala. Sekarang Sulawesi Tengah. Di sana ada baju ngembe. Baju ngembe ya di Sulawesi Tengah. Sekarang di Sulawesi Selatan di sana ada baju bodo. Ya, namanya unik. Sulawesi Selatan ya. Di sana ada baju adat namanya baju bodo. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh baju daerah ya. Nah, suatu ketika cobalah untuk mengenakan pakaian adat dari daerah lain ya.
Itu adalah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Jadi sesekali kita pakai pakaian adat dari daerah lain, ya, karena itu merupakan salah satu cara kita untuk menghargai pakaian adat di daerah lain di negara kita. Nah, sekarang upaya melestarikan pakaian adat di Indonesia. Jadi pakaian adat jangan sampai punah, ya, jangan sampai hilang. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, upaya untuk melestarikan pakaian adat adalah pertama, mengikuti karnaval yang mengangkat tema budaya daerah Indonesia. Jadi nanti mengikuti karnaval. Nah, di karnaval tersebut nanti kita akan memakai baju pakaian adat dari daerah mana, dari mana, seperti itu. Nah, dengan begitu nanti kita akan tahu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, mengadakan festival atau pertunjukan dengan menggunakan pakaian adat. Jadi kita membuat event, ya, membuat festival pertunjukan dengan menggunakan pakaian adat. Yang ketiga, mengadakan lomba menggambar pakaian adat. Nah, jadi kita lomba untuk menggambar pakaian adat. Nah, sekarang perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Ya, nanti tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar berikut ini. Jadi nanti kalian tuliskan keunikan-keunikan yang ada pada pakaian adat berikut ini. Yang pertama ada pakaian adat dari Bali. Nah, silahkan diamati gambarnya. Pakaiannya seperti itu. Kira-kira yang terlihat unik apanya? Ditulis, ya. Selanjutnya pakaian adat dari Kalimantan Barat. Nah, silahkan ditulis keunikannya. Kita lanjutkan, ada pakaian adat dari Jawa Barat. Ya, kalian amati, ya. Itu fotonya seperti itu. Lalu ada pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Nah, dari Sulawesi Selatan ada gambarnya seperti itu. Silakan diamati. Lalu ada pakaian adat dari Jambi. Ya, dari Jambi. Itu diamati. Nah, setelah diamati, silakan ditulis, ya, ditulis. Ya, anak-anak, kamu telah mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia, sebagaimana bahasa daerah. Kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia terancam punah. Nah, jadi selain bahasa daerah yang terancam punah, pakaian adat pun juga terancam punah. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab pakaian adat di Indonesia dikatakan terancam punah, ya? Nah, kalian bisa memberikan jawaban sebagus mungkin, ya. Jadi apa yang menyebabkan pakaian adat di Indonesia itu bisa dikatakan terancam punah? Ya, kenapa dibilang terancam punah? Karena apa? Sebabnya apa? Begitu, ya. Karena apa? Seperti itu, ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ya, anak-anak, mari kita menyimak bacaan lagi, ya. Keunikan
pakaian adat wanita di Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh, rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Silakan anak-anak simak ya. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Nah, penutup kepala ini disebut tingkuluak. Apa anak? Tingkuluak. Ya, jadi disebut tingkuluak. Nah, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Nah, jadi para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabuy. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Ya, namanya minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Ya, istilahnya unik-unik ya. Jadi baju bagian bawah berupa kain atau sarung itu disebut lambak. Ya. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Jadi kainnya bisa berupa hasil dari tenun maupun hasil dari songket. Nah, wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Jadi selendang yang biasa dipakai oleh wanita Minang itu namanya salempang. Nah, silakan diperhatikan. Itu adalah tampilan dari pakaian adat. Ya, silakan diperhatikan. Bentuknya seperti itu. Ya, dikenakannya seperti itu. Nah, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang. Ya, jadi gelang itu biasanya disebut sebagai atau dengan nama galang. Nah, kalung biasa disebut dukuah. Jadi kalung itu disebutnya dukuah. Kalau gelang tadi galang. Kalau kalung itu dukuah. Nah, anak-anak, kamu telah membaca bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, sekarang lakukanlah kegiatan berikut. Tentukan ide pokok pada paragraf 3. Jadi bacaan keunikan pakaian adat wanita Minangkabau tadi, anak-anak lihat pada paragraf ketiga
lalu cari ide pokoknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya untuk menemukan ide pokok dalam paragraf yaitu gini. Ide pokok disebut juga pikiran utama. Setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Jadi dalam satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Ide pokok merupakan inti dari pembahasan yang ada pada paragraf tersebut, sementara kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Nah, ide pokok dapat dijumpai pada awal atau akhir paragraf, atau juga bisa di awal dan juga di akhir dalam sebuah paragraf. Jadi bisa di awal, bisa di akhir, atau juga bisa di awal dan di akhir. Jadi diulang begitu. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.